10 janji ekonomi Anies Imin. Jakarta bakal calon presiden baca pres Anies Baswedan dan bakal calon wakil presiden bacawa pres Muhaimin Iskandar. Cak Imin menjanjikan beberapa program jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden pada pemilihan presiden Pilpres tahun 2024. Di sektor ekonomi, Anies dan Cak Imin menjanjikan 15 juta lapangan pekerjaan baru. Janji tersebut tertuang dalam dokumen visi misi Anies Cak Imin berjudul Indonesia Adil Makmur untuk Semua. Pasangan ini telah mengeluarkan dokumen berisikan visi dan misi mereka untuk maju dalam kontestasi Pilpres tahun 2024. Pasangan yang mengusung visi Indonesia Adil Makmur untuk Semua. Salah satu misi pasangan ini yaitu memastikan ketersediaan kebutuhan pokok dan biaya hidup murah melalui kemandirian pangan, ketahanan energi dan kedaulatan air. Misi lainnya juga termasuk mengentaskan kemiskinan dengan memperluas kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan kerja, mewujudkan upah berkeadilan, hingga menjamin kemajuan ekonomi berbasis kemandirian dan pemerataan. Berikut ini 10 janji ekonomi yang ditawarkan pasangan Anies Cak Imin sebagaimana dilansir dari dokumen visi misi MIN, Jumat 27 Oktober 2023. 1. Kemandirian pangan. Memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga pupuk, bibit, pestisida, pakan ternak, dan obat-obatan pertanian. Memberikan bantuan alat dan mesin pertanian Al-Sintan dengan teknologi terkini termasuk alat pengering dryer. Serta membangun fasilitas gudang untuk menurunkan tingkat kehilangan, tingkat penyusutan, dan menjaga kualitas panen, serta mengatur suplai terutama di saat musim panen dan musim kekurangan untuk menjaga stabilitas harga. Melaksanakan revolusi agromaritim di mana, untuk produk tertentu pertanian, petani tidak perlu memikirkan pasar dan harga jual, sehingga petani dapat fokus pada peningkatan produktivitas, pasar dan harga jual akan difasilitasi oleh pemerintah melalui tata niaga yang transparan dan akuntabel demi tercapainya kesejahteraan petani, diantaranya melalui pemberian kepastian pembelian hasil panen dengan harga yang menguntungkan petani, termasuk melalui contract farming. Peningkatan stabilisasi harga jual hasil panen, termasuk melalui optimalisasi rasi gudang. Penyediaan pendanaan murah dan mudah untuk membantu meningkatkan hasil produksi pangan dan harkat kehidupan petani, pekebun, dan peternak pada setiap tahapan produksi. Meminimalkan impor dan meningkatkan produksi pangan untuk mengurangi risiko dan gejolak pasokan pangan akibat perubahan iklim dan dinamika geopolitik. 2. Kemudahan akses hunian. Menyediakan hunian layak, dekat pusat kota, dan dengan harga terjangkau bagi semua kalangan, termasuk anak muda dan pekerja informal. Menyediakan program KPR, bersubsidi, untuk masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk untuk anak muda yang belum memiliki rumah. Menyediakan hunian layak dengan sistem sewa yang terjangkau. 3. Ketahanan energi. Meningkatkan stok bahan bakar minyak BBM nasional hingga ke tingkat yang aman, untuk menjamin ketersediaan BBM dan memungkinkan dilakukannya perencanaan impor yang matang untuk mendapatkan harga terbaik. 4. Kedaulatan air. Memastikan setiap rumah tangga di Indonesia dapat menikmati air layak minum dengan biaya terjangkau. 5. Pengentasan kemiskinan. Memperbaiki bantuan sosial yang bersifat langsung memberi ikan seperti bantuan langsung tunai BLT dan program keluarga harapan PKH dengan perbaikan ketepatan sasaran. 6. Penciptaan lapangan kerja berkualitas. Menciptakan minimal 15 juta lapangan pekerjaan baru, termasuk pekerjaan hijau green jobs pada tahun 2025 sampai tahun 2029. Menciptakan lapangan kerja berkualitas di seluruh sektor, termasuk di sektor industri manufaktur, guna menurunkan tingkat pengangguran terbuka dari 5,45% Februari tahun 2023. Menjadi 3,5% 4,0% tahun 2029. 7. Pemerataan ekonomi. Menerapkan upah minimum yang adil dan sesuai dengan kondisi daerah tanpa memberatkan para pemberi kerja. 8. Kebijakan fiskal sebagai pendorong pertumbuhan dan pemerataan. Mendorong efisiensi anggaran dengan memprioritaskan belanja produktif dan menekan belanja non-produktif untuk menghasilkan ruang fiskal yang lebar dan pertumbuhan PDB rata-rata sebesar 5,56% per tahun. Tahun 2025 sampai tahun 2029, 5.555.
mendorong efisiensi anggaran dengan memprioritaskan belanja produktif dan menekan belanja non-produktif untuk menghasilkan ruang fiskal yang lebar dan pertumbuhan PDB rata-rata sebesar 5,56% per tahun. Tahun 2025 sampai tahun 2029. 9. Hilirisasi dan industrialisasi. Mendorong hilirisasi dan kebangkitan industri reindustrialisasi dengan target kontribusi industri manufaktur terhadap PDB dari 18,34% tahun 2022 menuju 22,0 sampai 23,0% 2029. Memberikan insentif bagi pengembangan industri manufaktur yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. 10. Koperasi dan UMKM. Memperluas akses pasar dengan menempatkan koperasi dan UMKM. Dikutip dari publiknasional.com, Abah Nur. Terima kasih.